Nah, jadi malam ini kita bahas satu teori yang cukup terkenal ya, walaupun udah cukup lama. Itu munculnya dari profesor di Harvard Business School, namanya Clayton Christensen ya. Buku yang saya pasang di Learn itu udah terbitan yang berikutnya ya, dari tahun 2003. Jadi teorinya udah lama nih, teori tahun 90-an. Dan yang diamati oleh Clayton Christensen ini saya pilih kalau Bapak Ibu mau baca chapter 2 dan chapter 6 aja ya dari bukunya. Tapi di kumpulan buku ada buku lengkapnya juga kalau Bapak Ibu nafsu pengen baca ya. Dari sisi dia melakukan analisisnya seperti apa. Lalu ini saya pasang paper saya yang pernah dipresentasikan tahun 2017 itu waktu zaman Gojek baru keluar ya. Jadi ini ada rangkumannya ya. eh, Judul papernya Innovators Dilemma, Gojek dan Universitas Online. Ada rangkuman teorinya Christensen ya, jadi mungkin lebih menolong ya untuk memahami. Terus bisa dibandingkan dengan bukunya Christensen, terus kita diskusikan juga beberapa persoalan-persoalan yang muncul ya. Waktu itu zaman tahun 2017 BlackBerry masih laku keras ya. Terus Uber baru masuk, Gojek baru nyerbu gitu ya. Terus kalau universitas online tuh udah jalan cukup lama ya sebenarnya tapi nggak berhasil take off. Coursera yang paling terkenal. Begitu pandemi kita online semua gitu ya. Ternyata bisa gitu ya. Cuman masalahnya adalah startupnya laku atau nggak laku ya. Dan Bapak Ibu kan udah berkenalan dengan apa proyek Iridium itu ya bangkrut dengan sukses. Tapi analisis terhadap proyek Iridium itu sebenarnya juga muncul dari Christensen ini ya yang apa menganalisis juga kenapa pattern semacam itu berulang begitu ya, bukan perusahaan yang apa cupu yang tumbang ya, tapi perusahaan hebat justru yang apa hilang dari peredaran ya. Dan apa ada nama-nama yang sangat beken, sangat terkenal di zamannya yang sekarang tinggal kenangan ya. Eh, Beberapa saya sebut di paper saya ya, Kodak misalnya dulu waktu fotografi analog Kodak yang merajai saingan nomor duanya Fuji, Motorola ya termasuk dan Nokia ya dulu juga merajai bersama Motorola gitu ya. Tapi ini semua pada hancur juga zaman sekarang begitu ya. Nah, Christensen ini secara teoritis mengetengahkan teori ya kenapa hal itu terjadi dan kenapa sering karena innovators itu mengalami dilema begitu ya. Dan bahkan di dalam perkembangan apa teknologi yang sebelum zaman modern tahun 90-an 2000-an ya. Misalnya kalau Bapak Ibu baca kasusnya Bell Telephony ya, Alexander Graham Bell yang menemukan telepon kabel ya yang di awal itu udah ada teknologi yang sebelumnya merajai yaitu telegrafi begitu ya. Orang kirim telegram zaman dulu kalau antar kota, kabel telegramnya itu ditarik di atas jalur kereta api. Jadi sambil bikin jalur kereta apinya tarik kabel telegram terus orang bisa pakai kode Morse kirim berita antar kota begitu ya. Waktu itu komunikasi jarak jauh satu-satunya yang pakai sinyal listrik itu. Ya terus si Alexander Graham Bell bikin telepon ya, tapi nggak laku ya diketawain sama Western Union itu perusahaan yang mengoperasikan jalur apa Telegram gitu ya, diketawain ini mainan apa ini ya? Mana bisa kita ini. Terus si Alexander Graham Bell tuh bikin jaringan telepon dia kecil-kecilan dulu ya, cuman di lokasi yang dekat. Lama-lama terus booming. Terus Western Unionnya dibeli ya sama apa perusahaannya Bell itu ya, jadi perusahaan teleponi terbesar di Amerika. Akhirnya karena bahaya monopoli terus dipecah ya. Jadi ada AT&T dan Bell begitu ya. Nah, tapi kisah semacam itu tuh bahkan sebelum teorinya Clayton Christensen muncul udah terus terjadi ya. Berarti ada semacam pattern, ada semacam fenomena kenapa eh, kok terus menerus ya justru perusahaan besar itu yang ambruk begitu ya. Jadi ini bukan kebetulan ya. Memang untuk kasus Iridium Bapak Ibu lihat analisisnya ya, terus ada persoalan psikologi dan lain sebagainya.
tapi ada persoalan basic bisnis yang biasa sebenarnya yang terjadi juga gitu ya. Nah, di sini digambarkan dilemanya oleh Clayton Christensen ya. Nanti bisa dibaca lagi detail papernya kalau kalau tertarik lebih lebih detail ya. Nah, persoalan utamanya dari segi bisnis ya adalah perusahaan besar itu ya yang udah punya nama besar, mereka tuh bukannya nggak punya teknologinya ya, kayak Kodak gitu misalnya ya, mereka tuh eh, di dalam labnya itu kan labnya jagoan lah ya, mereka bisa bikin digital fotografi begitu, tapi nggak berhasil migrasi ke teknologi yang baru. Kenapa? Karena eh, yang inovatif itu solusinya biasanya kan nggak ada pasarnya ya, belum terbentuk gitu ya. Terus waktu mulai kinerjanya biasanya lebih rendah ya. Digital fotografi itu waktu mulai mungkin paling 2 megapiksel 4 megapiksel, alah burem gitu ya, kalau di zoom pecah gambarnya gitu ya. Itu fotografi apaan ya, sama kritiknya seperti Alexander Graham Bell, ini mainan, mana ada fotografer serius yang mau pakai ya digital fotografi begitu ya. Lagi pula komunikasi digital mungkin juga baru muncul, bandwidth dari apa eh, sistem 3G belum ada gimana ya. Jadi apa eh, ekosistem pendukung dari teknologinya itu belum belum terlalu seperti zaman sekarang kan orang apa mau tahu pakai HP langsung bisa kirim gitu ya. Nah, zaman dulu semuanya nggak ada gitu ya. Jadi di dalam ekosistem yang kinerjanya lebih rendah, apa mau dijual berapa gitu ya digital fotografi itu pasarnya nggak ada begitu ya, sehingga kalau di dalam rapat-rapat apa manajemen itu langsung mungkin dihina-hina ya, solusi inovatifnya nggak bakal bisa dijual lah, udah nggak usah gitu ya, mau bisa untung berapa ya, padahal perusahaan kita besar ya, sehingga nggak bakal bisa kita bisnis yang mainan yang seperti itu ya. Tapi problem utamanya adalah di sini ya saya kutip dari bukunya Christensen, halaman ini di introduction-nya ya, bahwa ada ketidakseimbangan ya antara perusahaan besar sama perusahaan kecil. Jadi katakanlah kalau perusahaan besar dipaksa dituntut untung 20% ya, ada grow 20% setiap tahun gitu ya. Kalau perusahaan besar itu ya, misalnya perusahaan 4 miliar harganya, dia butuh 800 juta dolar untungnya. Tapi perusahaan yang jauh lebih kecil yang cuma 40 juta dolar, dia cuma perlu 8 juta dolar grow-nya gitu ya. Jadi tuntutan untuk grow itu nggak berimbang ya antara perusahaan besar sama perusahaan startup yang baru mulai ya, cuma punya 5 pegawai gitu ya, kerjanya sampai pagi selalu lembur gitu ya. Nggak bisa dibandingkan sama perusahaan besar. Perusahaan besar itu menuntut bayar pegawai banyak, bayar biaya-biaya banyak ya, dia untuk untung 20% ya ada grow 20%, itu jumlah absolutnya jauh lebih besar daripada startup yang baru mulai itu. Sehingga startup itu punya keleluasaan ya bereksperimen dengan teknologi yang baru ya, walaupun teknologinya masih cupu ya, masih kacangan gitu ya, nggak apa-apa, kita eksperimennya, kita perusahaan kecil, kita memang praktis nggak ada ya, cuman beberapa orang ini yang ngelembur-ngelembur gitu ya sampai pagi gitu ya. Gaji juga nggak jelas, nggak apa-apa ya, toh kita bertaruh untuk masa depan gitu ya. Perusahaan besar nggak bisa kayak gitu ya, sehingga dengan pemahaman yang seperti itu, Clayton Christensen itu menunjukkan kenapa perusahaan besar melulu yang bangkrut terus hilang dari peredaran dan perusahaan kecil yang bisa, karena ada apa tuntutan keuntungan yang asimetris ini yang menjadi problem utama, menjadi dilemanya perusahaan besar. Ya jadi Kodak itu misalnya dibahas di mana-mana ya, itu kena innovators dilema begitu ya, dia nggak bisa eh, beralih ke digital fotografi karena bisnis dia paling untung adalah dari kertas film ya. Zaman dulu waktu fotografi itu analog kan, habis difoto dari negatif ya itu harus dicetak ke kertas ya, karena kan nggak beredar digital ya, menikmatinya harus di kertas. Nah jualan kertasnya aja udah banyak begitu ya, dan itu untung ya, sehingga pertanyaan yang harus dihadapi Kodak adalah kalau dia beralih ke digital fotografi, bisnis yang kertas filmnya itu mau dikemanain ya, kalau kita buang semua ya, ya hancurlah Kodak begitu ya. Jadi bahaya kanibalisasi produk sendiri itu
itu mengancam dan perusahaan besar justru yang nggak sanggup ya menghadapi yang semacam itu ya. Sebenarnya di industri yang sekarang lagi berusaha berpindah kita juga melihat ya persoalan-persoalan itu secara real ya. Misalnya, kenapa eh, perusahaan mobil yang bensin ya, yang besar-besar, yang hebat-hebat, itu kok enggan ya beralih? Kenapa? Karena mereka bisnisnya tuh bukan cuma jual mobil ya. Eh, bisnisnya mereka adalah spare part. Ya bisnisnya mereka adalah servis. Ya orang kalau punya mobil bensin ya servis setahun sekali lah minimal ya. Kalau dia mau mobilnya tetap kondisinya prima ya. Eh, tapi kan itu uang semua ya masalahnya ya dan apa pabrik apa yang klasik ya perusahaan mobil otomotif yang klasik udah punya jaringannya ya dan udah punya income yang sangat besar juga muncul dari situ. Ya jadi bukan persoalan jual mobilnya doang, masalahnya adalah kalau dia beralih ke mobil listrik, servis murah, servis jarang, mungkin spare part yang rusak juga. Paling nggak usah harus isi oli terus-terusannya kayak mobil bensin gitu ya ganti oli. Karena mesinnya sama sekali berbeda ya, mesin listrik itu beda dari mesin bensin. Terus apa keseluruhan industrinya mau mau ditaruh kemana ya? Jadi makanya enggan ya ada kelembaman tersendiri, ada keterlambatan tersendiri karena takut mengkanibal produknya sendiri. Ya itu apa penyebab utama itu innovators dilema ya sehingga yang muncul apa BYD, Wuling gitu ya, yang mereka nothing tulus ya. Terus kebetulan perusahaan-perusahaan China itu menerima subsidi pemerintah dan lain sebagainya. Jadi mereka waktu merambah ke pasar internasional mungkin udah besar duluan di China-nya sendiri begitu ya. Jadi dengan kekuatan penuh menerjang kompetisi internasional terus yang apa perusahaan-perusahaan klasik yang mobil bensin menghadapi innovators dilema nggak bisa bergerak begitu ya. Jadi persoalan semacam ini klasik ya, cuman teorinya munculnya dari tangan Clayton Christensen ini dengan judul Innovators Dilemma begitu ya. Nah, tapi si Clayton Christensen itu kan bukan di era modern ini ya. Dia bukunya tahun 90-an terus yang terbitan edisi berikutnya tahun 2003 itu yang saya pasang ya. Nah, mereka si Claytonnya pertanyaannya adalah mengamati industri apa gitu ya. Nah, di paper ini juga saya jelaskan ya supaya Bapak Ibu juga menangkap ya insight si Christensen itu dari mana gitu ya. Yang dia amati ya adalah industri hard disk. Ya karena menurut dia ya industri hard disk itu kok cepet banget pemainnya ganti gitu ya. Jadi kayak mengamati apa kalau ahli biologi itu lalat yang suka diamati karena siklus hidupnya cepat terus bisa punya data yang cukup banyak untuk bikin teori gitu ya. Kalau siklus hidupnya lambat ya dia kan susah ya cari datanya karena yang dia butuhkan perusahaan mati itu kenapa ya digantikan perusahaan yang baru ya yang tadinya nggak terlalu punya nama di area itu ya. Nah ini jadi dalam 20 tahun terakhir aja ya tahun 1975 sampai 1990 ya karena teorinya kan munculnya tahun 90-an ya si Christensen ini dia bisa mengamati dalam 20 tahun aja ya dia nggak harus tunggu 50 tahun atau 100 tahun ya udah keburu apa susah ya diamati oleh satu orang doang gitu ya. Nah dia apa melihat bahwa di dalam perkembangan dahsyat dari apa komputer atau digitalisasi itu ya pabrik hard disk itu ternyata bergerak ya dan berganti-ganti terus ya. Nah, masalahnya adalah tadi hard disk itu dengan teknologi yang lebih lama ya tahun 70-an itu besar ukurannya 14 inch gitu ya. 14 inch itu lebih besar dari laptop kebanyakan gitu ya. Bayangin ya. Karena waktu zaman itu kan mainframe itu komputer yang besar-besar nih yang dipunyai perusahaan ya atau bank atau apa itu gedenya satu lemari. Jadi punya punya hard disk yang gedenya satu koper itu nggak ada masalah gitu ya. Nah, terus ternyata dengan teknologi yang baru ya, kan apa chip-chip itu kan juga berkembang ya berdasarkan Moore's Law itu yang makin lama makin mengecil ya. Terus ukuran hard disk juga bisa lebih kecil dengan teknologi yang baru ya sehingga hard disk yang berikutnya yang muncul di generasi berikutnya itu 8 inch. Nah, buat orang yang jualan mainframe yang 8 inch ini nggak menarik. Kenapa? Karena dari segi kapasitas ya
itu jauh lebih rendah daripada yang 14 inch ya. Tentu aja ya harddisknya tadinya sekoper terus jadi lebih kecil gitu ya. Lebih kecil dari kebanyakan laptop ya 8 inch gitu ya. Ya pasti ini ya apalagi teknologinya baru pasti kapasitasnya nggak tinggi ya. Nah jadi nggak bisa jualan ke apa pasar mainframe ini karena pasar mainframe nuntutnya mesti lebih bagus kapasitasnya lebih tinggi lagi. Ini cupu ya di dalam hal kapasitas jadi nggak bisa masuk ke sini dan perusahaan-perusahaan besar yang mendominasi apa drive yang 14 inch itu karena pasarnya udah terbiasa dengan ini dia dituntut oleh pasarnya dia biasa jualan ke sini kan pasarnya menuntut kamu harus kapasitasnya lebih besar jadi kalau dia berusaha jualan yang 8 inch dia nanti dimarahin sama pasarnya gitu ya nah jadi ini insights yang counterintuitif juga buat kebanyakan orang dan kadang-kadang si GPT itu atau Bapak Ibu kalau main AI ya berusaha tanya AI itu solusi klasiknya ya. Kenapa perusahaan itu hancur ya? Oh dia kurang survei pasar, dia kurang memahami pasar gitu ya. Nah di dalam hal ini justru Christensen itu bilang ya kalau si perusahaan itu terlalu dengerin pasar, pasar itu menuntut justru malah nggak bisa pindah. Jadi innovators dilemma itu kekuatannya cengkramannya ya kuncian, pitingan yang mematikannya adalah justru dari pasar. Karena pasar yang baru dari teknologi inovasi itu kan belum terbentuk ya. Dia mau survei kemana? Nggak ada. Dia survei pasar yang udah ada, survei pasar yang udah ada ini ngunci dia. Kamu nggak boleh pindah. Kamu harus kapasitasnya lebih tinggi gitu ya. Nah, lalu yang perusahaan-perusahaan yang kecil ini merambah pasar baru ya, yang harddisknya ukuran 8 inch, dia jualnya ke mini komputer. Mini komputer zaman dulu itu tetap gede ya, tapi lebih kecil dari mainframe gitu ya. Jadi nggak apa-apa ya, pakai harddisk yang lebih kecil, kapasitasnya juga lebih kecil nggak apa-apa karena dia nggak dituntut kerjaan korporasi yang butuh mainframe ini gitu ya. Lalu yang 8 inch ini berganti dengan yang 5 seperempat inch itu lebih kecil lagi gitu ya. Lebih kecil dari tab zaman sekarang gitu ya. Nah ini lakunya buat PC gitu ya. Jadi mini komputer ini masih gede ya, masih belum bisa ditaruh di meja kayak personal komputer. Tapi yang 8 seperempat inch bisa. Ya tapi kan pasarnya beda ya. Kembali yang main mini komputer nggak mau harddisk yang lebih kecil gitu ya. Terus lama-lama jadi 3 inch ya, lebih kecil lagi ya. Sampai zaman sekarang ya yang paling kecil HP kita ya. Dan di setiap pergantian teknologi ini ya, perusahaannya beda. Karena perusahaan yang pakai teknologi lama terkunci sama pasarnya. Terus secara internal mengalami tuntutan growth yang udah seukurannya dia ya. Dia perusahaan gajah, dia tuntutan growingnya jauh lebih besar dari perusahaan kancil yang kecil, yang lebih gesit ya, startup gitu ya. Jadi yang kecil gesit itu yang bisa merambah pasar baru. Perusahaan gedenya karena ukurannya udah gede, tuntutan keuntungannya besar, mereka terkunci baik oleh pasar maupun oleh tuntutan keuntungan internal dari perusahaan itu sendiri. Jadi kalaupun perusahaan besarnya punya lab hebat ya, punya teknologinya juga bisa buat ya, bukannya nggak bisa gitu ya. Tapi kalau rapat-rapat manajemen itu solusi teknologi yang inovatif itu akan dilepehin sama manajernya. Ya jadi Christensen itu bilang di sini ya apa eh, bukan karena manajernya buruk ya. Jadi bukan perusahaan bego ya atau direkturnya payah yang bikin bangkrut justru karena manajernya bagus dan manajernya logis dan manajernya rasional gitu ya. Dia nggak mau pakai teknologi yang inovatif itu karena teknologi inovatif itu memang nggak ada pasarnya pada saat itu ya. Dan apa nggak bisa menghasilkan keuntungan untuk menopang perusahaan besar raksasa yang udah established gitu ya dan manajernya logis ya menangkap itu dengan cepat dan paham sehingga teknologi yang inovatif itu ditolak. Nah masalahnya kan teknologi inovatifnya dikembangkan oleh perusahaan lain ya yang apa yang mengambil risiko itu. Tapi karena dia kecil kan nggak apa-apa ya, dia punya kebebasan, punya ruang gerak. Terus dia merambah pasar yang memang kecil, yang memang tadinya nggak ada. Terus dia merintis dari awal. Nah begitu si perusahaan besarnya melihat ya ada saingan yang muncul dari arah lain begitu ya, mengancam pasarnya dia gitu ya. Karena kan
lama-lama kapasitas teknologi baru itu meningkat. Lalu begitu meningkat, masuk ke area pasar yang tadinya dikuasai oleh incumbent ya, oleh perusahaan besar. Perusahaan besarnya itu, sorry, saya lagi cari kurva hard disknya lagi ya. Jadi kalau kita lihat kurva ini ya, lama-lama yang hard disk yang lebih kecil ini naik ya, terus merambah, memotong, intercept pasar besarnya ini ya, dan apa kapasitasnya menyaingi. Ya, tapi dia pakai teknologi baru yang lebih lebih bagus, yang punya karakteristik berbeda, punya spare part berbeda, punya logistik untuk jalur apa produksi yang berbeda juga. Si perusahaan lama ini kalau mau pindah ke sini udah telat, udah nggak sanggup lagi manuver, terus ya bangkrut dia, gitu ya. Kayak Nokia udah nggak sanggup lagi ya ke smartphone, gitu ya. BlackBerry juga ya. Kalau BlackBerry malah kepala batu nggak mau pindah gitu ya, karena merasa bahwa masa depan pasti akan dia kuasai gitu ya. Ya ternyata hancur juga dia gitu ya. Nah jadi selalu berulang di siklus berikutnya gitu, yang 5/4 inch juga gitu ya. Tadinya kecil, kalah jauh kapasitasnya, terus lama-lama dia overlap. Begitu overlap, yang apa pasar yang besarnya tadi mulai ngelirik karena teknologi baru mungkin punya keuntungannya di dalam hal hard disk ya. Dia karena ukurannya kecil, tadi kapasitasnya payah, tapi dia lebih mobile dong ya. Dia lebih gampang buat peralatan-peralatan yang portable. Dan peralatan-peralatan yang portable itu yang lebih kecil itu punya pasar yang mungkin jauh lebih luas ya daripada komputer yang gedenya satu meja atau satu lemari gitu ya. Lebih banyak eh, orang yang butuh gitu kalau produknya ada gitu ya. Sehingga apa eh, perusahaan yang gedenya juga mulai melirik ya teknologi baru itu, tapi perusahaan incumbentnya yang pakai istilahnya sustaining technology ya, yang kapasitasnya makin besar terus, pas mau pindah udah nggak bisa. Ya, jadi satu insight juga dari Christensen ya yang membedakan teknologi itu yang mana ya yang bisa makan perusahaan besar ya adalah teknologi yang disebutnya disruptif. Karena teknologi itu merubah sedemikian rupa cara orang hidup ya atau memakai teknologi tersebut begitu ya. Tadinya teknologi hard disk itu cuma punya satu dimensi, adalah kapasitasnya harus besar ya. Tapi lama-lama ada dimensi portability itu ya, seberapa kecil dia dia gampang dibawa-bawa gitu misalnya ya, yang tadinya tidak penting ya buat buat pasar yang klasiknya, tapi buat pasar yang baru dan yang lebih inovatif, disruptif ya, karena cara gaya orang memakai teknologinya berubah. Nah, teknologi yang disruptif itu tuh yang bisa bikin perusahaan besar hancur begitu ya, karena terkena innovators dilemanya, tapi juga peluang buat startup ya begitu. Ya, dan ini mudah-mudahan apa bisa bisa dipahami ya apa dilemanya itu ya, karena counterintuitif sih, karena bukan manajer yang buruk ya yang terkena innovators dilema, justru manajer yang jagoan ya. Nah, di paper saya itu ya saya bahas juga beberapa perusahaan di sejarah yang kebetulan tahun 2017 itu sih udah bangkrut ya, tapi pernah berjaya sedikit ya, yaitu BlackBerry, Friendster gitu ya. Nah, Gojek ini sampai sekarang masih ada ya. Tapi yang hancur kalau di Indonesia Uber gitu ya, yang eh, apa ojol itu, Uber itu pernah masuk terus bikin Bluebird protes tahun 2016 ya, demo ke jalan itu ya. Nah, tapi yang sekarang bertahan tuh Gojek. Cuman Goto masih sulit untung ya. Mungkin tahun lalu itu tahun pertama kali untung ya, setelah setelah bertahun-tahun ya. Nah, jadi ini ada persoalan diskusi teknologi-teknologi yang lebih baru ini ya, bisa dibaca di sini ya. Terus juga persoalan Uber waktu itu masih jadi perdebatan begitu ya. Sekarang sih Uber di Indonesia udah hancur ya. Di dunia mungkin termasuk yang masih rugi ya. Tapi diskusinya di bagian paper ini adalah persoalan perdebatan apakah Uber itu disruptif atau tidak ya, karena Christensen itu membedakan teknologi yang bisa bikin innovators dilema itu yang disruptif ya. Nah, Christensen ini menilai Uber itu nggak disruptif tuh ya, sehingga kita juga bisa perdebatkan terhadap Gojek ya. Si Christensen itu bilang itu kan sama aja kayak taksi ya. Jadi persoalan bagaimana si
apa pelanggan itu apakah berubah ya cara dia menggunakan teknologi atau itu sebenarnya sustaining teknologi sih sama-sama aja sih Uber sama taksi gitu ya. Nah kalau dia nggak disruptif berarti dia mungkin nggak menghadirkan peluang apa innovators dilemma itu baik untuk startupnya ya maupun mungkin ancaman yang terlalu besar ya untuk apa industri yang incumbentnya ya yang penguasa pasarnya gitu ya. Karena ya memang ada faktor inovasi ya, cuman diperdebatkan ya seberapa disruptif itu ya penggunaan peta, aplikasi dan lain sebagainya. Pada kenyataannya ya, Bapak Ibu boleh baca lagi paper saya tahun 2017 ya. Mungkin analisis saya salah juga ya, karena prediksi teknologi selalu sulit ya. Eh, Kalau saya nggak salah ingat di paper itu saya berusaha argue bahwa ini cukup disruptif gitu ya. Christensen bilang nggak terlalu disruptif gitu ya. Pada kenyataannya kalau kita mau lihat ya Bluebird zaman sekarang udah punya aplikasi juga ya My Bluebird atau apa gitu ya Bapak Ibu bisa download terus Bluebird berhasil juga ya even Bluebird udah punya GPS sebenarnya di taksi-taksi dia yang klasik dan tradisional itu karena sebelum ada eh, apa Grab, Gokar, Gojek gitu ya Bluebird itu udah bisa ditelepon dan akan sampai ke lokasi dalam 15 menit. Jadi itu udah nggak ada masalah ya. Even belum ada apps, belum ada smartphone, dia udah bisa. Kenapa? Karena di taksi-taksi klasiknya dia ada GPS ya, tapi GPS yang model jadul ya, yang bukan running di handphone gitu ya. Jadi dia bisa menyajikan servis yang semacam itu. Begitu Uber masuk, ojol masuk, dia tinggal adopsi ya, bikin apps-nya juga. Dia tadinya kerja sama-sama Gokar. Ya, jadi di Bluebird zaman sekarang mungkin mereka transisi ya. Drivernya tuh punya punya apps Gokar, punya My Bluebird juga ya. Tapi makin lama yang pakai My Bluebird doang. Karena mungkin pelanggannya si Bluebird juga punya karakteristik tertentu ya. Mau reliabilitas ya, terutama kalau cuaca buruk, terus kita mesen-mesen ojol terus ditolakin melulu gitu ya. Bluebird tuh nggak nolak pelanggan gitu misalnya ya. Terus Bluebird karena tahu juga ya bahwa persoalannya di traffic Jakarta adalah fee-nya kadang-kadang unpredictable ya seberapa macet, seberapa banjir dan sebagainya. Dia ada fixed price sekarang. Ada modul apa buat pilih fixed price. Fixed price-nya memang di median lah di antar rata-rata lah antara eh, perkiraan fee dia yang paling rendah sama paling tinggi ya. Tapi kalau kita kena macet kita nggak bayar lebih, pokoknya itu aja yang tertera. Jadi dia beroperasinya udah sangat mirip dengan ojol, pakai aplikasi, pakai GPS ya. Basically mungkin Bluebird termasuk yang berhasil ya migrasi ya mengalahkan innovators dilemanya dengan susah payah begitu ya. Tapi dia masih eksis di jalanan dan sebagai taksi dia tetap nomor satu gitu ya. Mungkin pasarnya dia tergerus sih sama sama ojol ya karena tadinya dia penguasa jalanan nyaris nggak ada saingan ya. Taksi nomor dua itu yang putih itu ya taksi ekspres kalau nggak salah namanya ya. Sekarang udah sulit kelihatan. Ya, padahal Express juga bisa dipanggil per telepon cukup cepat juga nyampe nya waktu itu. Cuman armada dia lebih dikit ya. Jadi Bluebird yang tetap di prefer orang gitu ya. Nah jadi mungkin sih analisis Christensen maupun analisis saya di paper itu nggak seberapa tepat ya karena kondisi di lapangan dan pasar sangat dinamis ya. Tapi Bapak Ibu welcome ya kalau mau mengkritisi itu di chatting ya. Terutama kan papernya memang udah terbit tahun 2017 ya. Silakan aja dianalisis. Terus kalau mau mengkritisi teorinya Christensen karena udah 20 tahun lebih juga gitu ya. Apakah masih relevan atau enggak? Silakan juga ya. Nah, terus di sini juga ada pembahasan tentang universitas online ya. Coursera itu udah dari sejak tahun 2017, 2012 ya. Pertama kali launching, terus paper ini ditulisnya 2017. Terus dia juga nggak berhasil untung ya sampai tahun 2017 ya karena apa orang-orang tuh join pengen ngerasain ya. Oh, materi kuliah MIT kayak apa sih gitu ya atau perusahaan mana lah di luar negeri gitu ya. Tapi apa orang yang menyelesaikan kelasnya itu sedikit jumlahnya ya dan nggak ada yang mau bayar jadinya ya. Sehingga sampai tahun 2017 dia masih rugi, even waktu pandemi itu dia masih merugi itu. Padahal kan orang udah terdesak ya mau online gitu ya.
Tapi sampai pas lagi pandemi 2020, 2021 dia masih rugi. Nah, sekarang saya belum cek lagi ya apakah dia udah untung. Peluang untuk Bapak Ibu juga analisis ya di chatting seberapa. Setelah pandemi Coursera itu mulai menjual ini microcredit istilah mereka ya, apa berbayar ya. Tapi cuma satu kelas doang berbayar ya. Misalnya Bapak Ibu bisa ngambil kelas jaringan komputer atau even data science kali bisa juga ya, atau pemrograman dengan Python atau apa ya. Terus mungkin untuk satu kelas bayarnya mungkin dia patok 100 sampai $200 gitu ya. Itu fee yang cukup kecil ya. Karena kalau Bapak Ibu mau kuliah di Harvard atau MIT mahalnya minta ampun ya. Mungkin setahun itu harganya bisa $70.000 sampai $100.000. Pokoknya nggak kebayang lah buat buat kita gitu ya kuliah di apa universitas-universitas swasta di Amerika itu ya yang Ivy League. Makanya cuman apa orang-orang elit yang sekolah di sana gitu ya, kecuali dia pakai beasiswa ya. Nah, eh, kan pengen ya ngerasain apa kelas di situ, bisa lihat di Coursera itu ya, cuman nggak dapat sertifikat. Supaya dapat sertifikat mesti ngapain? Mesti ujian. Ujiannya dijaga ketat ya komputernya. Terus tapi kalau lulus dan lain sebagainya dapat sertifikat. Terus kita bisa ya punya sertifikat MIT atau Harvard dengan $100 aja ya. Basically terjangkau ya. Dan di negara-negara berkembang ya, di Afrika atau apa juga masih bisa ambil ya, terutama kalau secara technical cukup pinter ya untuk lulus ujiannya gitu ya. Nah, terus gamblingnya jadi adalah apakah pasar mau ya, misalnya orang cari kerja pakai sertifikat itu aja ya dari MIT atau dari Harvard atau dari mana gitu ya. Terus apakah pasar mau menerima ya orang yang melamar kerja dengan cara demikian? Kalau mau ya berarti nggak usah ada ijazah S1 gitu kayak. Pokoknya saya punya itu aja sertifikat teknik yang lagi digandrungi zaman sekarang gitu ya. Terus apa bisa cari kerja gitu ya, kan lumayan ya. Bayar cuman di bawah 10 juta punya sertifikat, punya kerjaan gitu ya. Ngapain S1 ya dari universitas-universitas mahal ya. Nah, termasuk UPH kali ya. Nah, tapi zaman sekarang ya ada pergeseran juga di pendidikan karena diskusinya setelah AI itu muncul tahun 2023 ya, pertanyaannya adalah kerjaan macam apa yang apa diminati pasar ya. Jangan-jangan seluruh ijazah itu ya, bahkan termasuk kayak sertifikat Coursera jadi nggak ada harganya karena kerjaannya nanti di outsource ke AI aja gitu ya. Nah, jadi ada dilema-dilema lain yang muncul juga ya di pendidikan. Jadi analisis saya di paper tahun 2017 itu pasti udah sangat tidak memadai ya. Bapak Ibu welcome untuk mengkritisi, cari data baru ya. Terus coba lihat lagi ya secara teori innovators dilemma itu hari ini seperti apa ya. Terus Bapak Ibu juga welcome di dalam chattingnya menganalisis berbagai produk teknologi yang hari ini berusaha masuk ke Indonesia ya atau di dunia ya. Even AI-nya sendiri lagi berjuang kan ya secara global. Apa bisa ya sebenarnya AI menghasilkan produktivitas ya dan menguntungkan ekonomi, atau itu sebenarnya mainan aja ya buat chatbot-chatbot yang sebenarnya nggak terlalu berguna buat buat apa peningkatan GDP ya misalnya ya. Nah, itu juga tetap menjadi perdebatan ya karena saat ini orang investasi besar-besaran, tapi sebenarnya growth ekonomi yang muncul dari situ dipertanyakan orang. Cuman orang-orang mungkin FOMO gitu ya, takut ketinggalan karena biasanya first company to market itu yang biasanya menguasai pasar ya. Tapi itu juga nggak selalu benar ya, karena sekarang apa OpenAI ya, ChatGPT yang pertama kali masuk ke pasar ya, dan mungkin itu brand yang di kepala orang-orang kalau ngomong AI taunya itu. Tapi sebelum ChatGPT masuk ya Google dari dulu udah eksperimentasi ya dengan neural networks dan AI, udah punya produknya tersendiri ya. Dan terakhir ini waktu lagi Natalan itu CEO-nya OpenAI itu panik ya melihat bahwa banyak sekali yang migrasi dari ChatGPT usernya pindah ke Gemini gitu aja ya, karena Gemini itu bagus kualitasnya dan penguasa data adalah Google ya, sehingga kalau Google punya platform datanya ya dia bisa training AI-nya
basically mungkin jauh lebih ampuh ya daripada ChatGPT. Jadi ChatGPT itu harus berusaha sangat keras ya untuk ngalahin Gemini ya. Dan ChatGPT lebih tertekan untuk punya sumber pemasukan. Ya jadi dia komersialisasinya cepat, sementara Gemini gratis-gratis aja juga nggak apa-apa karena Google-nya pemasukannya dari tempat lain. Gitu ya. Jadi ada persaingan yang tidak seimbang ya. Ini sebenarnya waktu-waktu yang sangat interesting juga ya kalau Bapak Ibu bukan pemain pasarnya. Kalau pemain pasarnya deg-degan ya. Tapi kalau kita mengamati terus memikirkan teorinya ya terus berusaha prediksi gitu kali ya. Nanti kalau Bapak Ibu nulis chatting terus berusaha predik terus kita lihat lagi 5 tahun dari sekarang Bapak Ibu salah atau benar gitu ya. Mungkin interesting juga sebagai latihan akademis ya. Nah, segitu aja materi kita malam ini karena waktu kita juga udah habis. Kalau Bapak Ibu ada pertanyaan nggak? Mungkin ada yang exciting ya, dengar teori baru. Ada pertanyaan atau komentar? Di kolom chat saya lihat Pak Abelito bilang servisnya Bluebird yang menyelamatkan mereka. Dari sejak sebelum ada ojol, eh, sebelum ada smart apps gitu, smartphone dan lain sebagainya, Bluebird secara konsisten jualan servis. Jadi bahkan sebelum ada ojol, kalau Bapak Ibu ketinggalan barang di Bluebird begitu ya, terus nelfon kantor Bluebirdnya bilang saya ketinggalan ini. Terus kita mungkin nggak inget ya nomor taksinya, kita bilang aja kita trayeknya dari sini sampai sini nih, saya naik jam sekian kira-kira, dia langsung nge-track karena ada data GPS-nya. Jadi dia bisa kontak drivernya. Terus driver itu kalau sampai nilep barang, besok dia kehilangan kerjaan. Karena nggak boleh yang kayak gituan, nggak boleh nolak penumpang, nggak boleh nilep barang ya. Pokoknya barang kalau ketemu di Bluebird dibalikin, ditaruh di poolnya taksi mereka. Gitu ya. Dan apa ada semacam uh, pembinaan komunitas drivernya. Makanya driver Bluebird juga beda ya kadang ininya ya sopan santunnya ya cara mereka menghadapi klien gitu ya. Kalau kliennya kelihatan nggak mau ngobrol dia diam aja, dia sopan gitu ya, bukan malah ngajak ngobrol ngalor ngidul gitu ya. Tapi kalau dia lihat tamunya suka ngobrol dia ladenin gitu ya. Kadang-kadang obrolannya cerdas loh kalau ngobrol politik atau ekonomi sama driver Bluebird ya karena mereka biasanya udah senior, udah lama gitu ya. Itu bisa cukup interesting juga obrolan sama driver-driver Bluebird gitu ya. Jadi mereka memang tamunya itu di level yang berbeda ya dari tamu-tamu ojol gitu ya. Sehingga benar itu servis yang mereka udah jual bahkan lintas teknologi ya sebelum ada smartphone, sebelum ada smart apps mereka udah jualan itu. Sekarang mereka jualan itu juga tapi dipersenjatai teknologi dan mereka berhasil ya melewati jurang teknologinya. Ya, jadi dari berbagai kasus perusahaan tumbang karena innovators dilemma mungkin Bluebird salah satu yang berhasil sih kalau mau dilakukan analisis. Ada pertanyaan nggak atau komentar Bapak Ibu yang lain? Kalau nggak ada kita sampai di sini ya. Have fun Bapak Ibu waktu ngerjain chattingnya. Terus grup 1 dan grup 4 selamat persiapan untuk debat minggu depan. Minggu depan kalau ketemu kita debat. Kalau nggak ada waktu untuk bahas materinya, materinya udah tersedia di Learn. Terus nanti bisa dilihat rekamannya ya. Sampai ketemu, selamat istirahat, selamat malam.